Memulai karir sebagai dosen di Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya pada tahun 1982 sampai dengan 2019 dan juga merupakan dosen non-PNS Universitas Sriwijaya sejak tahun 2020 sampai saat ini. Dr. Haji Muhammad Najib Asmani, tipikal pribadi yang tidak mudah berpuas diri dan berpangku tangan. Beliau gemar bersosialisasi dan aktif di berbagai kegiatan dan organisasi. Pada tahun 2006, berkat sumbangsi, buah pikiran, dan dedikasi yang tinggi terhadap perubahan iklim Sumatera Selatan, nasional maupun global, Dr. Haji Muhammad Najib Asmani ditunjuk menjadi salah seorang staf khusus Gubernur Sumatera Selatan periode tahun 2006 sampai dengan 2018. Dan sejak saat itu, beliau secara aktif mendampingi Gubernur Provinsi Sumatera Selatan ke lebih dari 35 negara untuk melakukan sosialisasi dan menjadi narasumber internasional di bidang perubahan iklim. Dan pada medio tahun yang sama, beliau pernah menjadi koordinator tim restorasi gambut Sumatera Selatan pada tahun 2016 sampai dengan 2019. Di bidang sosial, beliau tercatat juga sebagai salah seorang inisiator pemekaran Palembang Ulu di tahun 2022. Di bidang politik, kepiawaian seorang Dr. Najib Asmani tidak dapat dipandang sebelah mata. Tercatat, beliau pernah menjadi tenaga ahli DPR RI tahun 2018 dan sebagai insan yang lemah di hadapan Sang Penciptanya, sekaligus ikhtiar meraih ridho ilahi. Dr. Haji Muhammad Najib Asmani tidak sungkan dan bosan untuk membagikan ilmu dan pengalaman hidupnya yang telah menjelajah lebih dari 35 negara untuk berhikmat menjadi ketua takmir atau pengurus Masjid Baitur Rahman Bank Raya Palembang sejak tahun 2017 dan juga menjadi amir rombongan tim safari Majelis Cinta Rasulullah yang mengajak umat dari masjid ke masjid untuk senantiasa menumbuh kembangkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kini, hadirin, mari dengan penuh semangat dan antusias kita sambut Dr. Haji Muhammad Najib Asmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetap bicara selamat pagi dalam kondisi bagaimanapun. Karena selamat pagi mencerminkan kita terus bersemangat. Para peserta seminar yang kami hormati, terkhusus Potlot dan juga Dewan Fasilitas Kebudayaan, sungguh saya sangat berbahagia pada kesempatan ini. Saya diminta untuk menjadi narasumber dengan topik Pindang, upaya mitigasi bencana lanskap lahan basah. Mengapa saya katakan senang saya dengan topik ini? Pindang di Sumatera Selatan ini sebagai perintis adalah berasal dari kampung kelahiran saya, Meranyat. Saya kira hadirin kenal semua dengan Meranyat. Dan mitigasi bencana. Saya bertahun-tahun bersama Pak Taufik Wijaya, juga Dr. Yendrisal, serta kawan-kawan yang lain, selalu bergerak bagaimana mengantisipasi bencana alam di Sumatera Selatan, terkhusus masalah kebakaran hutan dan lahan, dan juga lahan basah. Lahan basah, tadi sudah dijelaskan bahwa saya pernah menjadi koordinator tim restorasi gambut Sumatera Selatan. Jadi barangkali ini sangat senang, menarik sekali. Terima kasih Pak Taufik Wijaya dan Mbak Panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara tentang Pindang dan upaya mitigasi bencana di lahan basah. Pindang itu merupakan suatu filosofi. Ada asam utamanya ya, ada garam di laut dan
ikan di rawa menyatu di dapur. Sebagaimana kita ketahui, bahan utama dari pindang itu adalah asam jawa, bawang merah, dan bumbu-bumbu yang lainnya. Dan jenis ikan yang kita pindang adalah ikan sungai, seperti ikan toman, ikan gabus, ikan belida, udang, maupun burung. Jadi menyatu di dalam suatu belanga atau tempat periuk memasak gulai dan dikelola ataupun dimasak oleh ibu-ibu. Pindang ini adalah makan khas Provinsi Sumatera Selatan yang sekarang ini menjadi ngetren. Orang kalau belum makan pindang, belum ke Palembang, bersamaan dengan makan empek-empek. Jadi topik ini adalah menarik bahwasanya mengapa kita katakan harus memitigasi bencana. Karena kalau kita lihat bahwasanya kondisi alam kita, landscape bentang alam kita sekarang mengalami kemerosotan, terdegradasi, Bapak Ibu sekalian, banyak alih fungsi lahan. Sungai-sungai kita sudah berubah fungsinya. Sudah banyak menjadi perumahan, rawa-rawa kita sudah banyak ditanam perkebunan dan juga tentunya banyak kegiatan-kegiatan lain yang merupakan alih fungsi lahan. Oleh karena itu, kalau kita lihat sungai ini harus kita lestarikan lagi. Lihat dari topik yang pertama, kita lihat dari topik ini. Topiknya yang pertama kita lihat, ya, asam di gunung, garam di laut, dan ikan di rawa itu menyatu di danau. Jadi inilah gambarannya. Penyebab kelangkaan kepunahan ini karena terbakarnya rawa gambut setiap tahun di Sumatera Selatan, itu yang terbesar pada November tahun 2015, terakhir puncaknya Juli Agustus. Adanya illegal logging dan adanya limbah-limbah pabrik dan sampah-sampah. Itulah penyebab kelangkaan. Jadi bagi penikmat pindang, ketika kita menyantap pindang, kita harus punya satu pikir. Orang bicara ketika kita masuk restoran, yo minta iwak sungai, jangan iwak keramba. Dia nggak terbayang bahwa ikan sungai itu sudah langka. Ada yang besar tak? Nah, itu pertanyaan sering. Minta yang besar, padahal yang besar sekarang sulit sulit didapat yang besar itu. Jadi lemak tak? Lemak tak? Jadi slide-nya ya, dia lemak tak? Iwaknya dari mana? Dan terakhir terpikir, ngapa mahal? Ngapa mahal itu karena iwak dari sungai itu harganya relatif 2-3 kali. Adakah yang terpikir bahwa ikan itu sekarang ini sudah semakin langka, rusak habitatnya? Mitigasi bencana, apakah sudah terpikir ketika kita makan pindang? Apakah kita terpikir untuk rehabilitasi habitat? Apakah kita masih terpikir oleh kita, apakah sungai ini masih terus terjadi pencemaran? Dan apakah ada upaya dari kita semua untuk melakukan penakaran? Jadi itulah yang terbayang ketika kita makan pindang. Seharusnya ikan sudah langka, alam sudah tercemar, penakaran tidak ada. Jadi dalam seminar ini sebaiknya kita mulai berpikir bahwasanya kita harus memikirkan bagaimana melestarikan, memitigasi bencana di lanskap lahan basah supaya satwanya, faunanya yang ada itu akan berkembang biak kembali. Ada pendekatan teknik
ketika kami sama-sama dulu di restorasi gambut, ada 3R atau 3P. 3R itu adalah dari bahasa Inggris, rewetting, bahasa kita, pembahasan kembali, revegetasi, penanaman kembali, dan revitalisasi of local livelihood, peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. 3 ini harus kita kerjakan secara simultan. Jadi di lahan-lahan gambut, pusat sentralnya ikan, tempat habitatnya ikan-ikan kita, selain dari rawa kita sekarang sudah langka sekali ikan. Dulu kalau di Pemulutan, ketika saya di tahun 70-an itu di pinggir jalan Pelabuhan Dalam itu berton-ton ikan dari daerah Pemulutan itu dibawa ke Palembang. Di pasar kilometer 5 juga setiap pagi banyak mobil membawa ikan, tapi sekarang itu kelihatannya sudah langka. Jadi pentingnya bagi kita saudara-saudara sekalian untuk merawat kembali, pekerjaannya berat untuk melakukan rewetting, pembasahan, apalagi sudah dibuat kanal-kanal itu menjadi urat nadi dari kehidupan masyarakat, arus lalu lintas ketika ditutup sering dibongkar. Menanam kembali adalah populasi yang endemik yang berada di kawasan rawa gambut. Kita kadang-kala untuk menumbuhkan tanaman di situ bersaing dengan rumput liarnya lebih hebat dari tanaman yang dipelihara. Peningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lahan basah, di sekitar gambut itu sekarang ini banyak sekali kehidupannya sudah berubah. Ya, banyak yang menderita kemiskinan karena sumber-sumber itu terbatas. Jadi 3P dan ini kita harus kembangkan, harus kita tingkatkan. Jadi mitigasi bencana itu tadi harusnya dengan mencegah kebakaran, melakukan rehabilitasi, pembasahan, dan juga penanaman kembali, mencegah pencemaran dan juga mencegah dari pencurian kayu maupun illegal fishing, pencurian ikan. Jadi itulah upaya-upaya yang harus kita lakukan di dalam melaksanakan mitigasi. Nah, mari kita susun rencana aksi sebetulnya dalam pertemuan ini karena ada pihak Kementerian Kebudayaan. Mari bersama-sama kita bentuk Desa Peduli Rawa. Giatkan Desa Peduli Api dan cegah illegal logging maupun illegal fishing. Kalau kita bentuk Desa Peduli Rawa, giatkan Desa Peduli Api dan cegah illegal logging dalam suatu gerakan. Aktifkan kembali program Kali Bersih kita. Inisiatif perda penyelamatan satwa endemik rawa. Jadi belum ada saya kira perdanya yang dibuat oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten untuk penyelamatan satwa endemik rawa. Dan di restoran Pindang yang harus ada slogan, selamatkan satwa ikan sungai. Jadi mungkin juga ada bentuk komunitas cinta Pindang dan peduli satwa endemik rawa, dan ada pelajaran di sekolah tentang muatan lokal yang peduli tentang rawa dan hutan. Saya kira saya belum pernah melihat ada muatan lokal tentang pelajaran peduli rawa dan hutan. Saya kira sederhana sekali berbicaranya, tapi bagaimana kita melakukan kegiatan itu sungguh membutuhkan energi yang banyak. Mudah-mudahan dalam forum ini mari kita sama-sama menyelamatkan rawa kita. Insya Allah di Palembang ini akan kita ada gagasan ya untuk pembentukan Palembang Ulu. Tujuan dari Palembang Ulu itu adalah untuk menyatukan lanskap antara Palembang Ulu, seberang Ulu, Banyuasin maupun Onggan Ilir. Jadi dalam suatu lanskap kita selamatkan rawa-rawa yang ada di sekitar 3 kawasan itu, termasuk juga mungkin sedikit Kabupaten Onggan Komering Ilir,
supaya Palembang Ilir tidak kebanjiran lagi dan kita lestarikan dengan memelihara lingkungannya supaya kembali ikan-ikan bibit-bibit akan bermunculan kembali ikan-ikan rawa. Saya tidak tahu proses bagaimana berkembang biaknya ikan itu, tahu-tahu sudah ada di alam. Kalau kata nenek moyang kita dulu, telur-telur ikan itu pada musim kemarau tinggal di lumpur-lumpur, begitu datang hujan akan berkembang biak. Tapi dia pantangan kena racun kimia. Sekarang mungkin karena adanya pemupukan tanaman-tanaman tertentu di sekitarnya, pupuknya mengalir ke lebak maupun ke rawa, itu mematikan telur-telur yang tinggal di daerah berlumpur. Saya kira saya mengucapkan terima kasih dari dapur ibu sambil menikmati lesatnya pindang. Kita selamatkan rawa kita. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, dan mohon tonton di channel Aku Mataku TV, like, komen, share, dan subscribe. Mudah-mudahan pertemuan yang ini akan memberikan dampak yang besar. Kita mulai bergerak dari sekarang, tidak hanya sekedar seminar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.